Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini, hari yang ke-10 di mana kita berkumpul bersama untuk memperingati hari tercurahnya Roh Kudus atas setiap hidup kita. Mari saat ini kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat Tuhan. Biarlah kami rindu Tuhan, Kau nyatakan hadirat-Mu pada sore hari ini, tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir
kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Tiba saatnya kami memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah pujian kami menyukakan hati Tuhan. Bahkan firman yang kami dengar dapat tertanam dalam hati setiap kami. Berkati sidang jemaat-Mu yang belum datang Tuhan, bisa bersama-sama dengan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Tuhan. Biarlah roh kita selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika biarlah rohmu menyala-nyala, kita mau sepakat dulu pakai gerakan Bapak Ibu Saudara. Karena ini ada yang dingin, ada yang pakai jaket, jadi biar agak hangat sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Kalau biarlah rohmu menyala-nyala, kita mau ketukankan tangan kita seperti ini. Kita mau angkat naik turun ya Bapak Ibu Saudara. Ya kita mau coba ya. Oke. Biarlah rohmu menyala-nyala, yes. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi, awas. Karena ketika ada roh yang menyala-nyala, pasti akan ada gerakan roh Allah di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, ke
Sorak-sorai yang mulai buat Tuhan kita Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur yang siap ditanami benih firman Tuhan. Bila roh Allah yang bekerja, tidak ada satupun yang dapat menahannya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini
Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa tolonglah kami semua, hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan, dan kami semua yang mendengarkannya, agar kami boleh sungguh-sungguh memahami firman-Mu, dan firman-Mu ini boleh menguatkan dan mengubahkan hidup kami. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin, amin. Shalom saudara sekalian. Selamat sore. Terima kasih untuk Pastor Daniel dan seluruh tim yang ada ya. Boleh mempercayakan mimbar ini. Nama saya Limpi Jiang. Saya melayani Tuhan di satu gereja di kota Solo sini. Ya, dan sudah sejak tahun 92 saya melayani ya. Oke, kita akan lihat sama-sama kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ester pasal yang keempat ayat yang ke-16. Tema saudara bagus sekali ya, Roh Kudus itu menggerakkan hati untuk mengasihi. Ya, dan itu betul sekali, dan hari ini saya dengar tadi hari ke-10 Anda semua merayakan pencurahan Roh Kudus ya. Sambil semua siapkan di kitab Alkitab masing-masing, kitab suci atau handphone sucinya atau tablet sucinya ya. Nah, sambil cari ya. Kita tahu bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan itu dengan satu tujuan, agar kita bisa melayani dengan efektif. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan agar kita bisa bicara bahasa roh dan kita merasa lebih nyaman, lebih enak di hati, lebih afdol, bukan begitu. Roh Kudus dicurahkan dengan tujuan agar kita bisa jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita baca Ester pasal 4 ayat 16 yang berkata demikian. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, katanya Ester. Kalau terpaksa dia harus mati, biarlah mati katanya. Begitu kan? Oke. Nah, saudara sekalian, ini adalah kisah yang terjadi di tahun kira-kira 486 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 2500 tahun yang lalu. Udah lama ya. 2500 tahun itu berapa generasi orang ya. Nah, kita harus ingat pada waktu itu kerajaan Persia itu dipimpin oleh seorang raja yang namanya Ahasiweros atau Sayarsan nama Persianya, atau Xerxes ya, nama Yunaninya ya. Tahun 486 sebelum Masehi sampai 465 sebelum Masehi. Nah, kita ingat bahwa raja itu pada waktu itu punya seorang ratu namanya Vasti. Siapa? Ratu Vasti ya. Dan kemudian kita mengerti bahwa Ratu Vasti ini suatu hari mempermalukan suaminya sendiri. Ketika suaminya lagi ada pesta besar, mengundang pembesar-pembesar kerajaan dan raja-raja kecil di wilayah jajahannya, Ratu Vasti ini dipanggil untuk diperkenalkan kepada para tamu undangan. Ratunya gak mau datang. Ini kan mempermalukan sang suami. Bayangin ya, misalnya dikenalkan gitu ya, terus tiba-tiba gak datang tuh gimana rasanya? Wah, kan suaminya ini kan dipermalukan habis-habisan. Oleh karena petunjuk para pembesar kerajaan, maka kemudian ratu ini dipecat dari kedudukannya dan dimulailah kontes kecantikan pada waktu itu, di mana mencari ratu yang baru. Dan singkat cerita, ada seorang anak Tuhan yang bernama Hadassah yang kemudian diganti namanya jadi Ester. Ada yang namanya Ester di sini? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Nanti cari jemaat yang namanya Ester ya. Oke. Ya, ada yang namanya Ester ini kemudian dipercaya Tuhan menjadi ratu ya, seorang Yahudi ya. Nah, Ester ini singkat cerita dia terpilih, dan kita tahu bahwa ketika dia dipilih oleh Tuhan, diberi kedudukan menjadi ratu di kerajaan Persia pada waktu itu, ini terjadi bukan karena sebuah kebetulan. Betul? Betul ya? Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengatur semuanya. Jadi dalam dunia ini nggak ada kebetulan sebetulnya. Tuhan yang mengatur semuanya, ya.
Demikian kita, kalau kita ini diletakkan Tuhan di dalam jabatan-jabatan tertentu, atau dalam posisi tertentu, atau keadaan tertentu, ya, diberi talenta tertentu, atau fasilitas apapun yang kita punya, itu bukan kebetulan. Itu dirancang oleh Tuhan. Ya, film Spider-Man itu ada satu kalimat yang bagus, great powers, ya, comes with great responsibility. Apa artinya? Kalau kita diberi kuasa atau kekuatan yang besar, itu disertai dengan tanggung jawab untuk menggunakan kuasa atau kekuatan itu untuk kebaikan, kan begitu. Jadi kira-kira kalau kita ini diberi Tuhan aneka macam hal yang baik, bahkan loh ada orang yang diberi sebuah pergumulan yang berat. Orang itu bingung, kok dikasih pergumulan yang berat begini buat apa gitu ya. Tuhan memberi semua fasilitas itu, baik yang bentuknya menyenangkan maupun yang gak enak, untuk sebuah tugas yang kita gak tahu. Contoh ya, ada orang stres gitu ya karena punya anak satu-satunya, anaknya tuh gak ada gitu loh, kira-kira begitu kan. Udah mengharapkannya lama, terus kemudian dapat satu aja, yang satu pun akhirnya gak ada di masa dewasanya. Terus kemudian ini cerita yang saya pernah baca aja. Terus suatu hari dia mengerti akhirnya, oh ternyata awalnya ketika dia kepahitan sama Tuhan, gak mau ke gereja, gak mau pelayanan gitu kan. Singkat cerita akhirnya dia mengerti bahwa ternyata pergumulan yang dia punya itu merupakan sebuah fasilitas. Fasilitas apa? Suatu hari rupa-rupanya dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seorang yang lain yang punya pergumulan kurang lebih persis seperti yang dia alami. Dinasihati pendeta mana-mana gak mempan. Tapi ketika orang itu tadi dinasihati oleh orang yang pertama ini tadi, oh ternyata apa yang dia alami itu untuk nolong orang ini. Dan tanpa dia tahu orang yang dia tolong itu nantinya dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan yang bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Kita gak pernah tahu ya. Intinya apapun yang Tuhan percayakan kepada kita itu diberikan dengan sebuah tujuan. Kayak Roh Kudus diberikan kepada kita, pribadi Roh Kudus, untuk menolong kita bisa melayani dengan lebih efektif. Amin. Ya. Nah, Esther ini punya sepupu yang beda usianya jauh, ya, namanya Mordekai. Nah, Mordekai ini jadi pejabat kerajaan pada waktu itu, dan karena beda usia jauh, maka adik sepupunya ini yang namanya Esther itu dipelihara dari kecil, ya, seperti anaknya sendiri, ya, beda usia jauh ya. Nah, singkat cerita Mordekai ini pejabat kerajaan yang punya prestasi tinggi. Dia pernah menyelamatkan raja dari persekongkolan orang-orang yang mau membunuh raja, ya. Terus Mordekai diberi penghargaan. Nah, di sisi yang lain ada seorang pria yang bernama Haman. Nah, pria yang bernama Haman ini orang Agag. Dia karir politiknya moncer sekali, hebat. Dia bahkan sampai jadi orang kedua di kerajaan Ahasiweros ini tadi, ya. Nah, suatu ketika saking Haman ini gila hormat, ya, dia bikin sebuah blunder di situ ya. Dia ingin ketika dia lewat orang itu sujud menyembah kepada Haman. Jadi dia pengen diperlakukan sebagai manusia setengah dewa, kira-kira gitu ya. Ketika dia jalan, karena dia orang kedua di kerajaan itu, maka orang sujud menyembah dan dia menikmati keadaan itu. Ya, orang yang gak mau sujud sama dia, wah bisa dihajar. Si Mordekai ini, dia tidak sujud kepada Haman. Ya, dia memberi hormat sepenuhnya, tetapi tidak mau menyembah seperti menyembah kepada Tuhan. Karena bagi Mordekai yang layak menerima hormat yang tertinggi adalah satu-satunya Tuhan sendiri. Amin. Ya, jadi yang dikehendaki Haman sujud yang model menyembah kepada dewa-dewa. Mordekai memberi hormat secukupnya. Nah, ketika Haman ini melihat Mordekai marah, dia dicari asal usulnya. Ternyata ketahuan Mordekai ini orang Yahudi. Dendam lama muncul kembali. Ingat Raja Saul, raja pertama Israel, dikasih perintah oleh Tuhan untuk membunuh Agag. Betul kan? Raja orang Amalek. Tapi kemudian dia menyelamatkan Agag dan anak istrinya kan. Kemudian Agagnya dicincang sama Nabi Samuel. Terus kemudian tapi terlanjur anak istrinya melarikan diri. Ini loh, seorang raja Saul dikasih perintah untuk memunahkan Amalek, gak nurut. Tanpa dia sadari dia hampir menghancurkan rencana Allah ratusan tahun kemudian. Nah, Haman ini keturunan Agag ini. Turun-temurun ribuan tahun orang Amalek ini pengen memusnahkan orang Yahudi, orang Israel dari peta dunia. Kebencian turun-temurun. Wah, langsung dia ini
merancang sebuah aturan, undang-undang. Kebetulan dia punya cincin cap materainya raja, membuat aturan undang-undang ya bahwa semua orang Yahudi di benteng Susan. Ada yang namanya Susan di sini? Namanya Esther, Susan gitu ya. Ya, benteng Susan itu semua orang Yahudi harus dimusnahkan. Ingat ya, Tuhan janji datang ke dunia jadi juru selamat lewat garis keturunan Yehuda ya, atau orang Yahudi, betul kan? Kalau semua Yahudi itu dimusnahkan, kira-kira Tuhan bisa menggenapi rencananya enggak? Enggak bisa. Hampir saja ketidaktaatannya Saul ratusan tahun sebelumnya menggagalkan rencana Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita diberi Tuhan sebuah perintah yang kecil aja, harus taat. Karena ketaatan kecil itu bisa jadi mendatangkan berkat yang besar. Sebaliknya ketidaktaatan dalam hal yang kecil bisa mengacaukan sebuah rencana yang besar. Nah, singkat cerita, akhirnya Mordekai ini sedih sekali ya. Dia dan seluruh orang Yahudi nyawanya terancam di seluruh wilayah kerajaan. Haman sudah setting 1 hari di tanggal tertentu, jam tertentu, semua orang Yahudi dimusnahkan. Mereka punya daya apa? Melawan sebuah kerajaan superpower pada masanya. Gak punya daya apa-apa. Terancam, maka Mordekai ini merobek jubahnya. Dia pakai kain kapung, dia melolong-lolong, dia nangis, gitu kan ya. Nah, Esther ini baik-baik saja di istana. Ingat, dia jadi ratu, ya. Nah, lalu yang terjadi adalah Esther ini mendengar berita bahwa Mordekai itu berusaha menjumpai dia. Ada apa ditanya? Kalau zaman dulu ya mau ketemu ratu kan, meskipun itu saudara sendiri kan gak bisa langsung ketemu dengan gampang kan, ada protokoler kerajaan. Singkat cerita Esther tahu, wah keadaannya gawat. Mordekai ini sempat salah paham, dikiranya Esther gak peduli kan. Tapi Esther ingat, ketika dia diberi talenta, posisi, maka disertai dengan tanggung jawab. Dia kasih perintah, ayo semua puasa, 3 hari 3 malam jangan makan, jangan minum. Dia mau menghadap Raja Ahasveros. Meskipun itu suaminya sendiri. Dia gak bisa sembarangan ya. Beda sama ibu-ibu zaman sekarang ya. Betul kan? Kalau pulang, suaminya pulang bawa sapu. Nih sapu gitu kan. Gak bisa begitu. Ahasveros ini punya luka. Lukanya apa? Pernah dipermalukan istri sebelumnya. Ya. Nah, Esther ini terikat aturan. Kalau dia menghadap sang suami, raja ini, dia gak boleh mandang cuma sebagai suami loh. Dia harus ngerti bahwa suaminya ini raja. Gitu kan? Anda tahu istri saya sendiri di gereja ya, dia bicara kepada saya ini sebagai suaminya atau sebagai pendetanya beda loh. Betul apa enggak? Ya kan? Ya. Apalagi nih raja. Dia enggak boleh sembarangan menghadap, ada aturan. Ketika dia menghadap raja atau siapapun di kerajaan itu, tanpa diundang itu datang, bisa dihukum mati kan gitu kan. Kecuali raja mengulurkan tongkat emas seperti itu. Nah, setelah berpuasa 3 hari 3 malam, gak makan, gak minum, maka Esther mempertaruhkan nyawanya. Dia melihat kegentingan, waktu sudah semakin mendesak. Kalau dia gak maju, bangsanya mati semua. Dianya pasti selamat, wong dia ratu kok. Pada waktu itu identitasnya sebagai orang Yahudi gak ada seorang pun yang tahu. Termasuk suaminya sendiri gak tahu dia orang Yahudi. Selamat dia. Esther bisa gak berpikir begini? Udahlah, daripada repot-repot, ya Yahudi musnah ya gak apa-apa, yang penting kan gue selamat, kan bisa kan? Tapi dia gak begitu. Dia betul-betul menghadap suaminya. Anda lihat. Bayangkan ya, rajanya duduk di sana, Esthernya di sini. Ketika masuk itu mempertaruhkan nyawa, Algojo di sebelah sini dan sebelah sini, mereka bertugas menjaga raja. Kenapa? Coba kalau orang lari mau bunuh raja, mereka siap siaga di sini loh. Ketika, ini kalau tanpa pertolongan Tuhan gak bisa. Esther masuk melangkah di istana raja itu. Algojo sudah datang bawa pedang. Mereka gak peduli siapapun yang datang. Ketika hampir ditebas. Untung rajanya lihat. Loh kok Esther? Ratu. Langsung ambil tongkat emas. Hanya ini ya. Diulurkan begitu kan. Wah dia bingung loh. Ini istrinya. Kok sampai mempertaruhkan nyawa, dia tanya. Ada apa Esther sang ratu? Kok kamu mempertaruhkan nyawamu, hampir saja kamu mati di tangan Algojo ini. Kenapa kok kamu mempertaruhkan nyawa? Ada perlu apa? Gitu kan? Dijawabnya apa saudara? Aku mengadakan sebuah pesta untuk menghormati raja.
Bingung gak suaminya? Loh, mempertaruhkan nyawa untuk menghormati aku. Ingat loh, dia pernah dipermalukan. Ibu-ibu zaman sekarang itu beda sama ibu-ibu zaman dulu, kecuali jemaat sini dan jemaat saya mungkin ya. Gitu ya. Kalau jemaat orang lain nggak tahu saya. Lah, suaminya bingung. Oke, saya akan datang ya. Oke, saya akan datang. Ajak juga Haman, orang kepercayaanmu. Siap rajanya. Kok raja ngomong siap ya? Enggak ya. Ya, yang ngomong pokoknya gue datang lah, kira-kira begitu. Betul-betul diadakan perjamuan. Apa yang terjadi? Di perjamuan itu Esther menghormati suaminya. Karena suaminya senang. Ingat loh, dia punya luka. Pernah dipermalukan istrinya ini. Istri yang dulu ya Ratu Wasti. Tapi sekarang dia dihormati. Maka ketika dia senang dia tanya, Esther, kamu mau minta apa? Sekalipun setengah kerajaan akan diberikan kepadamu. Ingat ya, Esther ini sedang terancam. Suaminya ambil keputusan sembarangan, betul gak? Kok kamu bisa kasih cincin meterai? Kok kamu bisa gak lihat siapa Haman itu? Kamu gak ngerti toh gue ini orang Yahudi? Orang kepercayaanmu tuh teken aturan, bunuh semua orang Yahudi kan termasuk gue. Betul kan? Dia marah gak sama suaminya? Enggak. Padahal ibu-ibu kalau lihat suaminya salah dikit aja, wajan keluar, ya pisau keluar, wah gitu kan? Nah ini enggak. Dia menghormati suaminya dan ketika ditanya, kalau ibu zaman sekarang berkata ini, oke, saya minta tentara setengah, harta setengah, wilayah kerajaan setengah seperti yang kamu katakan. Terus kita perang, kan gitu. Betul apa enggak? Tapi Esther enggak minta begitu. Dia bilang apa? Raja hormat. Aku mengadakan, aku minta sesuatu ya. Aku mengadakan pesta kedua kalinya untuk menghormati kamu. Di depan tamu-tamumu. Kaget gak rajanya? Mempertaruhkan nyawa. Nemuin aku, ngadakan pesta, aku dihormati. Dihormati lagi. Bayangin, dia dihormati 2 kali lipat. Plus istrinya mempertaruhkan nyawa. 3 kali dia dijunjung tinggi. Dia datang lagi ke pesta yang kedua. Haman senang. Dia pikir apa? Wah, aku cuman pejabat tinggi yang dihormati sama sang ratu sedemikian rupa. Ketika raja disenangkan, kemudian raja bertanya lagi, Esther, sang ratu, kamu minta apa? Sekalipun setengah kerajaan saya kasih dah. Terus dia bilang apa? Kali ini dia bilang, Raja, saya cuma minta satu saja. Tolong selamatkan nyawaku. Bingung gak? Loh, saya mateni kowe sopo? Gitu. Loh, itu Haman. Lain jadi Haman tiwa seneng gitu ya. Merasa dihormati, kaget gak? Dong langsung, maksudnya gimana? Sayangkan dia mau bunuh orang Yahudi. Aku ini juga orang Yahudi. Wah, kira-kira raja langsung berpikir apa? Kurang ajar ini Haman, betul apa enggak? Wah, ketika begitu Esther jalan, dia duduk di kasurnya, di istananya dia duduk di situ. Rajanya tahan emosi, betul kan? Wah, tahan emosi, berkecamuk pikirannya. Haman ini berarti kurang ajar. Dia minta cincin meterai saya, dia tuh mau menghancurkan kerajaan dari dalam, betul enggak? Betul enggak? Pikiran negatifnya langsung keluar semua kan? Wah, melihat hal ini, melihat raja murka sekali. Lagi tahan-tahan marah. Haman langsung lari ke sana. Terus kemudian berlutut di kakinya Esther. Lah dia lupa, bergetar dia pegang kakinya. Wah, minta tolong agar nyawanya selamat. Nah ini suami marah lihat istri kakinya dipegang orang. Tambah marah lagi, betul gak? Loh betul kan? Coba lihat, bayangkan ada seorang perempuan duduk di kasurnya, ada laki-laki pegang kaki perempuan itu. Suaminya marah gak? Ketika suaminya marah, Al-Guju aja gak usah dikomando. Berangkat, langsung kepalanya Haman ditutupin kain gantung. Disula hukumannya. Hukuman yang dia siapkan untuk membunuh Mordekai dengan kejam. Anda tahu disula itu diapakan? Ditusuk dari mulut sampai dubur, sate, hidup-hidup. Itu dia siapkan untuk membunuh Mordekai. Coba lihat. Kali ini saudara sekalian, Esther menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Nah, 2500-an tahun yang lalu, Esther yang penuh dengan kasih Tuhan ini tadi
menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya untuk melakukan bagiannya. Keadaannya genting pada waktu itu, tapi dia gak egois. Nah pertanyaannya sekarang kita hidup di zaman ini. Anda kan sudah 9 hari nih KKR, betul kan? Sudah penuh Roh Kudus dong, betul kan? Ya kan? Pertanyaannya Anda mau gunakan untuk apa? Karunia yang Tuhan berikan buat saudara. Di luar gedung gereja ada banyak orang loh yang berjalan menuju kebinasaan karena belum kenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita kan tahu nih Alkitab berkata bahwa gak ada jalan lain orang diselamatkan kecuali dalam Tuhan Yesus. Lah sekarang kita melihat di sana, banyak orang susah di luar sana, banyak orang kelaparan, banyak orang hidup dalam kemiskinan yang berat. Kita melihat ada orang-orang yang dilupakan, tersingkir, tertolak oleh masyarakat. Anak-anak yang hidup di jalan sono, yatim piatu, orang-orang cacat, orang-orang yang perlu kasih dan tindakan nyata dari kita orang-orang percaya. Pertanyaannya, kalau Anda sudah dikasih Tuhan, kuasa dari tempat yang tertinggi, kan kayak Esther tuh dikasih kuasa jadi ratu. Terus Anda mau gimana? Enak-enak menikmati istana? Ya. Kalau kita berdiam diri, Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kita kehilangan berkat yang diberikan kepada kita, kehormatan, kesempatan itu. Untuk jadi alat Tuhan, menyalurkan kasih Tuhan pada semua orang. Kan temanya itu kan, Roh Kudus itu menggerakkan hati kita untuk apa? Mengasihi orang lain. Nah di luar sana kan ada banyak orang yang butuh tindakan nyata. Kita sebagai orang-orang percaya untuk menolong mereka. Gak semuanya butuh firman dulu, butuhnya mungkin dikasih makan dulu kan gitu kan. Butuhnya ditolong dulu kan, lagi sakit, didoakan dulu kan mungkin, atau dirawat dulu kan. Nah sebuah penelitian mengatakan bahwa 20% orang di dalam gereja, 20% orang dalam gereja, ini rata-rata ya internasional ya, melakukan 100% pekerjaan Tuhan. Jadi ada 10 beban, yang kerja biasanya 2 mengerjakan 10 itu. Yang 80% pokoknya mentalnya ya gue pokoknya duduk dan ya sudah dengerin aja lah, pokoknya gue jadi orang yang baik. Gitu aja pikirannya. Ya. Nah saudara sekalian, bayangkan kalau 100% jemaat itu berperan serta dalam bentuk apapun, aneka macam pelayanan, maka berapa banyak orang yang bisa diberkati, gitu kan? Melayani Tuhan itu bisa di dalam gedung gereja, bisa di luar gedung gereja, ya bisa di keluarga kita sendiri, gitu. Loh, saya melayani pembantu rumah tangga saya sendiri loh, ya kan? Kalau mereka datang bekerja di tempat saya, mereka tidak boleh pulang tanpa mendengar Injil, kan begitu kan? Kemarin saya sudah mulai lagi, ada pembantu yang baru, mulai cerita pelan-pelan. Terserah mereka terima enggak, bukan urusan saya, betul kan? Yang tugas kita ini kan memberitakan toh, berbuat baik, memberitakan Injil kepada mereka. Nah, jadi dalam Roma pasal 12 diajarkan bahwa dalam satu tubuh Kristus kita punya karunia yang berlain-lainan. Dan semua karunia itu perlu dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah dari firman Tuhan tadi, hikmah apa sih yang kita bisa petik? Yang pertama, kita harus punya hati yang peduli, terbeban, dan tergerak. Amin. Ya, hati kita ini loh, jangan sampai jadi hati yang hanya mikirin diri kita sendiri. Kalau kita mikirnya diri kita sendiri terus ya, kapan kita bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain? Tahukah saudara, orang-orang Yahudi di benteng Susan itu perasaannya kayak apa? Di satu hari yang ditentukan Haman harusnya mereka mati semua. Tapi di satu hari yang ditentukan oleh Tuhan, mereka selamat semuanya. Di hari kiamat nanti, orang-orang itu akan kita biarkan binasa atau akan kita bawa kenal Tuhan. Ini kan pertanyaan penting kan. Nah, saudara, apakah sebuah kebetulan Mordekai dan Esther dapat posisi itu? Enggak. Apa sebuah kebetulan kalau Anda ini kerja di sebuah tempat, Anda kenal dengan orang itu, orang ini, orang itu, orang ini yang kita nggak kenal, yang saya nggak kenal. Pastor Daniel mungkin juga gak kenal ya kan? Ya kan? Kan Anda masing-masing punya kenalan sendiri-sendiri kan? Loh betul apa enggak? Kalau Anda punya kenalan sendiri-sendiri, kira-kira Anda lakukan apa nih sama kenalan-kenalan saudara? Anda gak kenal pembantu saya kan? Anda gak kenal teman-teman saya kan? Yang kenal ya gue sendiri kan gitu kan? Makanya saya tahu di posisi inilah saya harus memberitakan kasih Tuhan kepada mereka. Saudara, Tuhan itu peduli pada pergumulan kita. Ya, pada pergumulan mereka semua juga. Saudara, kalau kita ini punya pergumulan, tantangan hidup, gak usah khawatir. Tuhan tuh mikirin kita kok. Tuhan kasih Mordekai, Tuhan kasih Esther di posisi itu jauh sebelum mereka di dalam keadaan terdesak oleh Haman.
Jauh-jauh hari ratusan tahun sebelumnya Tuhan sudah bilang lewat Saul, oh bangsa ini itu gak beres. Jadi musnahkan, gak nurut kan? Tuhan tuh peduli. Jadi jangan sampai kita berpikir begini, oh aku aja hidupnya masih susah, punya banyak pergumulan, tantangan, kok disuruh menyelamatkan orang yang lain tuh gimana? Loh, banyak orang itu diselamatkan tuh bukan dengan penginjilan yang tingkat tinggi, cuman dengan kata-kata sederhana. Katakanlah Anda punya pergumulan, terus temennya punya pergumulan yang sama. Anda cuma berkata begini, udahlah pergumulannya sama, Tuhan tolong saya, Tuhan juga pasti tolong kamu, kan gitu kan? Nah, itu bisa menyentuh hati orang. Nah saudara, kalau Tuhan itu peduli sama kita, mau gak kita peduli pada pekerjaan Tuhan? Seperti Mordekai, seperti Esther. Tuhan mau kita mempedulikan orang-orang yang di sekitar kita. Anggota keluarga kita misalnya, ayah ibumu, anak, pasangan, orang tua yang belum kenal Tuhan, tetangga. Sudah kenal Tuhan belum semuanya? Kalau belum, itu tugas kita loh, bawa Injil kepada mereka. Bayangkan jika kita semua 100% jemaat bergerak, keselamatan itu bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Ya kan? Nah, Anda penuh Roh Kudus itu gunanya apa? Dipenuhi dengan pribadi Roh Kudus untuk apa? Ingat loh, bukan cuma agar kita bisa bahasa roh dan membuat hati kita nyaman. Bukan. Tapi dalam setiap pergumulan yang kita alami, ketika kita ditolong Tuhan, Tuhan mau kita bersaksi. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ya kita bisa mendoakan orang. Tuhan mau kita mendoakan orang, melayani orang lain. Esther gak cari kenyamanan dan keamanan dalam istana. Kita pun juga gak mencari kenyamanan hidup terus, gitu kan. Kita mau belajar untuk memberi diri, mengerti, peduli pada kebutuhan orang yang lain. Saya harap saudara sekalian mau peduli. Amin. Kemajuan gereja saudara ini yang pertama. Yang kedua, kemajuan pekerjaan Tuhan. Keselamatan orang-orang yang Anda kenal. Saya itu punya beberapa jemaat yang begini. Pastor, ini saya punya teman ini. Dia mau dengar Tuhan Yesus. Tapi saya gak bisa cerita. Gimana? Saya ditemenin ya? Oke, saya bilang ya. Ya sudah, karena dia kenal, saya gak kenal. Saya datang sama dia. Ngobrol, selamat orangnya. Atau mungkin ada satu orang lain lagi, dia punya kenalan tapi gak pintar ngomong. Jadi dia ajak temen kelompok selnya, nginjilin orang ini lagi. Banyak pertobatan terjadi. Di gereja ada orang-orang sudah bergerak semuanya. Bergerak sendiri. Ada yang diberkati dengan harta yang banyak. Ya mereka melayani, memberi lebih banyak kan begitu kan? Betul apa enggak? Ada yang punya waktu banyak, punya tenaga banyak. Mereka memberi masing-masing sesuai dengan apa yang mereka bisa beri. Jadi saudara, mau gak kita peduli pada pekerjaan Tuhan? Peduli pada orang lain? Mau gak kita punya hati yang terbeban? Mau gak betul-betul tergerak? Bukan cuma lihat mendeleng, oh susah ya, oh ya sudah gitu aja. Bukan gitu. Ingat loh, Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita bisa peduli pada orang lain. Yang kedua, kita harus belajar mengenali keperluan mendesak di dalam pelayanan. Ada berbagai macam keperluan yang mendesak. Banyak orang Kristen yang sibuknya cari kenyamanan, kesenangan, mereka lupa menolong generasi berikutnya. Sekarang ini ancaman kekristenan itu lebih gede loh dari sebelumnya. Betul apa enggak? Ya, bidat, ajaran sesat, mereka juga memakai nyebar kemana-mana. Yang dari luar kekristenan yang menekan juga banyak. Terus kemudian gerakan-gerakan zaman baru. Terus ajaran-ajaran yang sekilas tampak benar, tapi itu kemudian menghancurkan iman kekristenan. Betul apa enggak? Ya, contoh. Kita tuh diajar oleh firman Tuhan untuk mengasihi semua orang, betul? Termasuk orang-orang yang belum bertobat. Nah, ada satu dosa sekarang yang malah menjamur di mana-mana, sesama jenis. Ingat ya, laki maunya sama laki, perempuan maunya sama perempuan. Kita tuh nggak benci mereka. Kita mau tolong orang-orang ini kan, ya kan? Tapi terus kemudian kita lihat di mana-mana mereka bikin masalah kan? Mereka bahkan di Amerika itu, ya, mereka mengajarkan di kelas-kelas kepada anak-anak SD di sana atau anak-anak TK, kamu boleh pilih kalau gede mau jadi laki atau mau jadi perempuan. Duh, gimana sih? Kalau kamu punya kecenderungan begitu tuh buat kamu sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau terus kamu kemudian ngajarin anak-anak orang kebanyakan untuk memilih seperti yang kamu lakukan, itu kan masalahnya beda dong, betul kan? Itu namanya grooming. Grooming tahu nggak? Memperbanyak jumlah orang-orang yang menyimpang begitu. Nah, dengan berbagai macam narasi, banyak loh anak-anak Tuhan yang akhirnya berkata,
oh itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Lah, lo kita tuh nggak benci orangnya. Tapi kita tahu kelakuannya nggak sesuai dengan firman Tuhan kan. Sesuatu yang nggak normal maunya dibilang normal. Katanya begini dari lahir, katanya nggak begitu. Saya kan dokter, betul kan? Jadi kan saya tahu, ini ya. Normal itu bukan cuma dilihat bentuknya normal. Tapi fungsinya harus normal. Betul tidak? Rumah tangga yang normal itu ya suami dan istri saling mengasihi. Kalau saling bertengkar, maaf, rumah tangganya nggak normal. Betul? Betul kan? Ya kan? Jadi ayah yang normal tuh gimana? Ya harus berfungsi sebagai seorang ayah yang normal kan? Kalau nggak berfungsi meskipun dia itu punya gelar ayah, kalau nggak berfungsi dengan baik dia bukan ayah yang lengkap tugasnya, betul kan? Sekarang gini, Anda punya tangan kan? Coba diangkat tangan. Ya, Anda haus bisa ambil gelas minum, betul kan? Tapi kalau tangan ini Anda mau pakai buat ambil gelas nggak bisa. Secara fungsi nggak sepenuhnya normal kan, betul kan? Nah sekarang jika laki-laki dan laki-laki hubungan ini secara alamiah bisa menghasilkan anak nggak? Nggak bisa. Terus mau dibilang normal? Kemarin ada yang berkata aku kucing, miau katanya gitu. Jadi kita harus menerima, oh ya benar kamu kucing dan memperlakukan dia sebagai kucing. Gimana sih lama-lama? Amerika ini negaranya lagi gila tahu ya. Negara lain sibuk meningkatkan kemampuan kerja sungguh-sungguh, memperbaiki diri hidupnya benar, malah mereka sibuk mengkampanyekan yang kayak gitu. Saudara, banyak akhirnya kekristenan di mana-mana terpengaruh dan rusak. Banyak pendeta-pendeta dan gereja-gereja yang akhirnya ya oke dengan kegerakan semacam itu. Gini loh, kita tuh nggak benci orang-orang itu. Alkitab mengajarkan kita mengasihi mereka toh, betul kan? Tapi kalau mereka kemudian mau merusak anak cucu kita, apa kita terus tinggal diam? Kan enggak, ya kita harus defend dong. Bukan benci orangnya, tapi tindakanmu itu salah. Dan kalau mereka tetap ngotot bener, ya sorry nggak bisa. Gitu ya. Masa kita ngomong salah bener nggak boleh, saya dokter misalnya. Mas, sorry ya kamu sakit panu gitu. Ini dokter nggak punya perasaan. Masa saya dibilang sakit panu? Panu tenan oh. Ngerti ya? Apakah dengan mengatakan kebenaran itu artinya saya nggak toleran? Kan enggak juga. Anda lihat ancaman yang menyerang kekristenan di mana-mana. Belakangan malah ada gereja setan makin kuat kan gitu kan. Nah, saudara bisa lihat enggak ada keperluan mendesak dalam pelayanan. Kita harus tumbuh dewasa dalam karakter kita. Amin. Amin. Semakin lambat kita bertumbuh dewasa, semakin banyak korban yang enggak selamat kan gitu. Semakin kita ini nggak mau tumbuh dalam karakter, semakin kita nggak siap dalam pelayanan. Itu artinya kita membiarkan semakin banyak orang binasa. Kan gitu. Maka kita ini harus tumbuh dengan cepat. Dewasa dengan cepat. Itu bicara soal keputusan. Dewasa rohani bukan masalah dewasa biologis. Betul kan? Banyak orang usianya senior tapi nggak dewasa secara mental dan rohani kan. Kita kalau mau dewasa rohani itu artinya apa? Mau ngerti firman, mau diubah karakternya, mau bertumbuh, dan mau melayani. Itu namanya dewasa penuh gitu ya. Jadi saudara, kenali keperluan mendesak di gereja saudara ini, keperluan mendesaknya apa? Kan saya nggak tahu kan. Anda dan Pastor Daniel yang tahu. Bicara sama-sama, doa. Yang baik itu begini, datang. Pastor, saya pengen pelayanan. Apa yang bisa saya lakukan? Gitu kan? Ada jemaat saya loh, Pastor Piji, saya kalau disuruh khotbah gak bisa. Ini bos, ya dia punya perusahaan. Saya bisanya nyetir. Saya setirkan ya. Oke, dia setirkan. Betulan saya pergi keluar kota disetirkan. Dia bilang, Pastor Piji tidur aja. Biar saya yang setir. Oh iya, saya berusaha tidur tapi gak bisa. Kenapa? Gue ngebut kok. Dia bilang apa? Tidur aja. Sampai sana bisa fresh ya kan. Terus kemudian bisa khotbah memberkati orang. Saya kan upahnya sama. Anak gue ngebut kan gitu toh. Wah ngebut kenceng sekali gitu. Tapi saya menghargai. Saya berusaha tidur gak bisa, sudahlah saya ngobrol. Tapi kan lumayan kan, gak tegang matanya lihat jalan terus kan. Nah orang ini dapat upah yang sama dengan yang saya dapatkan. Betul apa enggak? Gak usah repot-repot nyiapin khotbah. Tapi dia bisa nyetirkan mobil itu ya. Sampai di sana waktu pulangnya ya disetirkan dia lagi gitu kan ya. Sampai di Solo masih fresh. Kenapa? Saking takutnya ngebut. Pelan-pelan ya, pelan-pelan gitu ya. Gitu. Nah saudara,
Salah satu yang menyebabkan jemaat itu tidak bergerak dalam pelayanan karena orang belum mengenali apa sih yang bisa saya lakukan gitu kan. Nah, hanya saudara perlu berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk pelayanan. Atau mungkin takut berbuat kesalahan. Saudara, salah itu biasa. Saya ini salahnya banyak. Ayo, pernah nggak Anda lihat pengkhotbah lagi baca Alkitab tidur? Saya pernah. Iya. Waktu itu pelayanan di salah satu cabang saya sendiri, saking saya itu capek nggak tidur 2 malam karena saya jaga di bagian kandungan. Ya tahu sendirilah kalau jaga bagian kandungan. Waktu itu saya masih mahasiswa masih koas ya, dokter muda ya. Ya kalau pasiennya kenapa-napa kan nggak lulus saya, betul kan? Jadi saya bilang nih ibu ini nggak lahir cepet tuh anaknya gitu ya. Saya kan harus periksa tiap 15 menit, periksa sekali itu nyebelin apa enggak? Mana suaminya di sebelahnya malah tidur, saya harus melek gitu kan ya. 48 jam saya nggak tidur. Minggunya 4:30 itu saya baru selesai nolong melahirkan, jahit pasien semua tidur, anaknya sehat selesai, baru saya mau berangkat keluar kota. Anda tahu? Habis nggak tidur 48 jam sampai di kota itu, naik bis kota kan, keluar kota, mau tidur juga nggak enak gitu kan ya. Naik bus itu waktu itu, sampai di sana kok, yuk kita baca firman Tuhan, buka Alkitab. Terus saya pikir begini, merem sebentar Terus saya mikir, kamu lagi baca Alkitab kok tidur gimana? Wah kan cuma sebentar gitu. Tapi waktu saya melek begini jemaatnya begini semua. Malu saya. Tapi kan saya tahu caranya saya. Ya. Sudah siap semuanya baca. Tahu. Nah gitu. Apa itu pelayanan? Orang kadang nggak ngerti. Pelayanan itu yang dipikir di dalam gedung gereja terus. Enggak. Pelayanan itu apapun yang kita lakukan untuk keperluan orang lain atas nama Tuhan. Itu namanya pelayanan. Gitu loh. Jangan begini. Di gereja, wah rajin pelayanan menggebu-gebu. Waktu di rumah papanya bilang, tolong beliin oseng-oseng. Beli sendiri. Wah. Gimana sih? Di rumah ini kesempatan melayani orang tuanya sendiri kok. Beliin oseng-oseng aja gak mau, tapi wah Tuhan utuslah aku kemanapun. Di warung seberang aja gak mau. Mau diutus kemana-mana. Ada orang yang pikirannya gitu kan, mau ke Afrika, mau ke Timbuktu katanya mungkin. Tapi di warung seberang gak mau. Wah Tuhan berikan aku hati untuk melayani, berkorban. Wah ada orang berkata semboyannya demi Yesus dia rela mati katanya. Tapi demi baik sama adiknya aja gak bisa. Loh, coba gimana? Apakah itu pelayanan? Saudara, pelayanan itu apapun yang kita lakukan untuk orang atas nama Tuhan. Jadi mau pelayanan apapun, kenali kebutuhan-kebutuhan itu. Saya tuh dulu gak langsung khotbah loh. Semua pelayanan di gereja sudah pernah saya lakukan. Kecuali satu, tamborin. Gak percaya? Loh iya, semua sudah pernah saya lakukan. Loh, saya dulu belum ada model begini. Dulu itu loh, plastik lembaran itu tulis. Berhubung tulisan saya bagus sekali, saya nggak enak dilihat orang kan, sungkan lah. Tadi kira sombong, orang lain yang tulis saja, orang bisa baca gitu loh. Tapi saya tungguin tulis gini ya, gitu ya. Tulisan saya kayak di resep itu soalnya, ya kan. Pelayanan among tamu, senyum, sambut orang, gitu kan. Sudah biasa saya lakukan. Singer pernah, WL pernah, musik ya pernah lah kalau di kelompok-kelompok care begitu. Ya itu tamborin gak pernah. Karena bukan buat laki-laki kan. Saya juga sungkan kalau pelayanan tamborin ntar gimana gitu dilihatnya. Saya pernah setiap hari Senin saya pergi ke gereja. Dulu gereja itu belum punya tanah, belum punya gedung, masih ngontrak. Jadi saya setiap hari Senin sore gak ada orang di gereja. Tugas saya adalah sapu dan pel seluruh area gereja. Plus bersihin sarang laba-laba. Itu saya lakukan lama. Gak ada orang tahu. Di rumah saja gak pernah loh. Tapi di gereja disuruh begitu ya sudah nurut aja. Lalu suatu ketika, karena waktu itu menghemat mau beli tanah ya. Jadi duitnya ditabung. Bapak Ibu Gembala yang dulu berkata, ini kita hemat kalau bisa kita gak pakai cleaning service. Siapa yang mau pelayanan? Jagain kamar mandi hari Minggu. Ya, karena gak ada yang mau ya sudah. Ya saya aja pastor. Oke. Anda tahu? Jadi kalau saya selesai ibadah, saya langsung jaga di depan kamar mandi situ. Waktu itu.
Kok ya ada orang itu muntah di wastafel, sumbetnya dipasang itu loh, kan keterlaluan toh. Ayo. Itu pengalaman yang menyenangkan itu. Merinding-merinding gimana gitu. Kok ya rantainya putus itu loh. Ya terpaksa ya dalam nama Yesus tarik. Kopnya pakai telapak tangan begini. Sambil saya tuh mau nangis rasanya. Itu waktu saya masih SMA. Itu pelayanan. Suruh bersihin kolam baptis, ngisi air, pastikan 3/4 penuh. Itu. Di kamar mandi itu suatu ketika. Itu yang itu nggak terlalu parah. Yang parah tuh ketika suatu hari ini kok baunya nggak enak gitu ya. Saya lihat kamar mandinya cuma 2 kanan kiri begitu. Yang sebelah sini, itu kok bukan pisang bentuknya. Bentuknya itu nyebar di tembok gitu loh. Sampai 1 meter dari tanah gitu, satu area begini kuning semua gitu kan. Saya heran ini pantatnya nyebar menghadap kemana itu kan ya. Ini kok bisa nyebar ke sana semua. Itu nggak enak banget. Itu saya pernah lakukan loh pelayanan begitu. Mau nangis rasanya, aduh mama kenapa begini ya. Saya ambil ember, saya tutup kamar mandi, sementara tutup dulu saya ambil ke kamar mandi sebelah. Bersihin dulu. Kenapa? Cepat kalau nggak bisa begitu kan. Hanya untuk menghemat uang gereja pada waktu itu. Ya mau nangis sih rasanya waktu itu. Tapi kalau nangis kan juga nggak enak kan. Iyalah, menyeka air matanya gimana tangannya kotor. Ya. Itu pelayanannya itu dulu begitu. Suruh jemput orang, siap jemput. Pakai sepeda, boncengin. Sudah punya motor, ya jemputin satu-satu antarin. Itu kan pelayanan kan. Dan macam-macam. Saudara, mau nggak kita melakukan bagian kita tadi? Jadi kenali berbagai macam keperluan mendesak dalam pelayanan. Lalu melayani dengan iman percaya pada Tuhan. Layani sungguh-sungguh. Esther itu nggak bergantung pada pertolongan raja, dia bergantung pada pertolongan Tuhan. Dia percaya, bahkan dia mempertaruhkan nyawa untuk keselamatan bangsanya. Mereka berdoa ingat bahwa Tuhan pernah berjanji pada leluhur mereka namanya Abraham. Coba buka Kejadian 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, engkau akan jadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mereka ngerti, juru selamat harus lahir dari orang Yahudi. Kalau bangsa Yahudi musnah hari itu, rencana Allah nggak akan terjadi. Maka mereka berdua mempertaruhkan nyawanya untuk rencana Tuhan tergenapi. Jadi mereka betul-betul percaya pada janji Tuhan sedemikian rupa. Tuhan tuh nggak cari orang hebat. Tuhan cari orang yang mau. Amin. Kalau Anda lihat muka saya kan nggak ada potongan pendeta kan? Orang nggak mungkin percaya. Wajah begini wajah pendeta. Orang saya pernah di gereja ada orang cari. Mau ketemu Pastor Lim. Oh ya siap, silakan duduk Pak. Silakan duduk ya, sebentar saya masuk. Keluar, saya duduk di situ. Orang bilang, mana Pastor Limnya? Iya, ada yang bisa dibantu gitu aja ya. Enggak percaya. Akhirnya saya bilang, loh ya saya sendiri. Masa? Harusnya dari namanya ejaan lama orangnya udah tua, wajahnya bijaksana begitu, muka anak-anak begini kan enggak percaya kan? Saya bilang ya enggak, terserah kamu lah ya. Pokoknya saya orangnya lah, percaya apa enggak gitu loh. Ya. Tuhan enggak cari orang yang tampangnya mendukung. Tuhan panggil orang yang mau. Betul kan? Malah muka-muka begini banyak jalan loh saudara, betul gak? Loh gak percaya? Contoh-contoh. Saya pernah di airport buru-buru, aduh Tuhan ini gimana kalau gak cepat-cepat sana terlambat. Ada mbak-mbak itu yang jaga counter, tahu-tahu tangan saya digandeng gini. Sama siapa? Kok orang tuanya gak ikut gitu ya? Oh. Ini terjadi ya kira-kira 11 tahun yang lalu lah. Saya mikir ini orang gimana sih? Saya bilang, oh ya tante, panggil tante aja terserah kan. Saya pikir kayaknya Tuhan gua loh. Kok bisa dia panggil saya begitu gitu ya. Tapi gak apa-apa karena muka saya memang muka begini kan. Sekarang udah punya uban, 6. Dulunya gak ada uban. Sampai 42 tahun gak ada uban. Nih 43 tahun ada ubannya sekarang. Baru 6 biji. Berarti ada jemaat 6 orang yang nakal kan. Ya. Nah saudara,
Kita mau melayani apapun bentuknya. Berdoa penting nggak? Penting. Berdoa untuk orang-orang yang melayani itu penting loh. Jangan pernah menyepelekan orang-orang yang berdoa. Tadi Esther yang maju ke depan kan. Ada yang berdoa nggak? Ada kan. Semua rakyat Yahudi di benteng Susan semua berdoa nggak? Semua berdoa puasa loh. Gimana? Enak yang berdoa puasa atau enak yang bertaruh nyawa? Ayo, enak mana? Gini aja, saya doa, lu puasa. Dia yang bertaruh nyawa gitu ya. Oh, jangan gitulah. Doa puasa merubah keadaan enggak? Bisa mengubah keadaan orang? Coba kita lihat Matius pasal 6 ya. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Doa kita itu penting. Puasa itu kesungguhan hati kita. Gak ada orang yang lihat, gak apa-apa. Loh, saya kalau pergi pelayanan kemana-mana, mau ke sini, mau ke tempat-tempat lain, mau keluar kota, mau keluar pulau, kemana aja lah. Ada, saya tahu jemaat-jemaat yang mendoakan saya dalam pelayanan. Ya kan? Hari ini saya datang, tadi kan ditanya, sama siapa? Sama Tuhan Yesus kan gitu kan. Ya, saya sebetulnya bisa aja ajak orang-orang, cuman kan mereka lagi pelayanan ya sudah. Saya berangkat sendiri, saya tahu mereka berdoa kok. Ada orang, tadi ada ibu-ibu, WA. Dia mendoakan dalam doanya tadi, wah terima kasih. Saudara sekalian, tidak ada hal yang terlampau kecil yang kita bisa lakukan. Ya, semua yang kecil itu berharga di mata Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa aja. Yuk kita semua pelayanan. Amin. Ya, kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, harusnya hatimu itu penuh dengan kasih. Anda tidak akan berpangku tangan, tapi akan punya peran serta yang baik. Bagi yang suka nyatet, itu judulnya. Ya, peran serta itu lahir dari apa toh? Hati yang mengasihi. Ya, hati yang tergerak mau bergerak. Mata yang bisa melihat, oh ada kebutuhan mendesak dalam pelayanan. Dan yang ketiga betul-betul terlibat dalam hal-hal apapun. Orang mungkin gak lihat, gak apa-apa. Amin. Tapi lakukan saja. Dan sesuatu yang sederhana itu bisa menjamah hidup banyak orang. Tutup Alkitabmu tapi tetap buka hatimu untuk Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa yang baik, 10 hari ini kami mencari Tuhan bersama-sama. Kami berdoa, kami merayakan kembali kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Kami tahu Engkau dicurahkan buat kami, bukan saja, bukan hanya agar kami senang, bisa berdoa, membangun diri kami, bukan hanya itu. Tapi Tuhan memberi kami urapan agar kami bisa lebih efektif lagi di dalam pelayanan. Tuhan, kami mau melayani. Tolong kami untuk melihat ada hal-hal yang mendesak di dalam pelayanan. Dan tolong kami melayani dengan setia. Bukan mencari kemuliaan bagi diri kami sendiri. Tapi kami sungguh-sungguh memberi diri dan hati kami untuk banyak orang. Saudara, sambil kau pejamkan mata, buka hatimu untuk Tuhan. Pikirkan apa yang engkau bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa engkau lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Di dalam gereja di mana saudara digembalakan. Di lingkungan masyarakat di mana engkau tinggal. Di tempat pekerjaan di mana engkau berkarir. Di tengah pergaulan teman-temanmu. Apa yang bisa engkau lakukan buat mereka? Mau tidak Anda berdoa untuk keselamatan orang-orang ini? Mau enggak Anda melakukan hal-hal kecil yang Anda bisa lakukan untuk memberkati hati dan hidup mereka? Jika Anda mengambil keputusan, Anda berkata, Tuhan ini aku mau melayani. Sambil semua mata terpejam, letakkan tangan kananmu di dada masing-masing. Dan berdoa kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat hati kami semua, anak-anak-Mu. Kami
tahu bahwa tidak ada hal yang terlampau kecil yang tidak dilihat oleh Tuhan. Kau sanggup pakai 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki seorang anak kecil, beri makan ribuan orang. Maka hal-hal kecil yang kami lakukan, yang kami letakkan di tangan Tuhan, akan membuat perbedaan besar dalam hidup banyak orang. Oleh karena itu pakai kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami penuh Roh Kudus untuk melayani. Penuh Roh Kudus untuk memberkati banyak orang. Kami percaya yang kecil yang kami persembahkan di tangan Tuhan akan Tuhan pakai jadi berkat. Hamba berdoa Tuhan, urapi anak-anak-Mu di tempat ini. Agar mereka bersatu, saling mengasihi di bawah kepemimpinan gembala mereka, Pastor Daniel dan tim. Berkati dengan hikmat, urapan Allah, mampukan mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Kami sadar bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Engkau akan memancar keluar melalui kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terima panggilan-Mu ini. Kami penuh Roh Kudus untuk melayani. Dan kami akan melihat ada banyak orang diberkati. Kami terima berkat-berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pastor PJ. Pastor PJ punya sesuatu yang saya tidak punya, yaitu baby face. Saya kebalikannya Pastor. Ya, jadi kalau Pastor bisa digandeng sama petugas bandara gitu, orang tuanya mana? Saya kebalikannya. Usia saya jauh di bawah Pastor PJ, tapi orang pikir usia saya sudah boros Pastor. Baru tadi pagi saya cerita dengan rekan kami pelayanan ya, Bu Retno ya, dengan kami mendoakan seseorang. Nanti Bu Retno mungkin boleh kesaksian sebentar untuk memotivasi juga jemaat supaya kita bergerak. Kami setelah melayani, saya cerita bahwa usia saya masih muda, mereka kaget, wah ternyata masih muda sekali. Iya tapi saya boros Bu, saya bilang begitu. Waktu saya kuliah sambil bekerja Pastor. Saya kuliah sambil bekerja, jadi pulang kerja, bukan pulang kerja sebenarnya, jadi di tengah-tengah waktu kerja, saya bilang bahwa saya masih kuliah, jadi diizinkan untuk keluar kantor untuk berkuliah. Saya pakai celana kain, pakai kemeja, karena harus ke kantor begitu. Di kampus ketika saya jalan menuju kelas, mahasiswa berpapasan sama saya. Mereka bilang, selamat siang Pak, begitu. Saya dalam hati, saya mahasiswa loh. Saya mahasiswa gitu ya. Jadi Pastor punya yang saya nggak punya. Kalau Pastor baru punya 6 uban saya udah nggak tahu berapa ini ya. Dan bahkan uban saya sampai bingung, mau di mana tempatnya, rambut aja mau tumbuh susah gitu ya. Jadi ya masing-masing kita punya pergumulan Pastor ya. Jadi dianggap terlalu muda juga jadi sesuatu yang unik ya. Seperti saya juga dianggap terlalu tua juga ya. Menyebalkan sebenarnya. Saya masih muda, saya kelahiran 90-an Pastor ya. Pastor PJ terima kasih banyak untuk pelayanannya. Kami berharap ini bukan kesempatan terakhir tentunya. Jadi ada pertemuan pertama, tentunya ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bapak Ibu Saudara diberkati. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan dan juga sambutan untuk Pastor PJ. Pastor boleh maju ke depan sebentar, ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Ya. Jadi ini kenang-kenangan sebagai tanda terima kasih. Jangan dilihat isinya, tapi lihat cintanya. Yes. Boleh diterima. Terima kasih Pastor. Tuhan berkati. Ada 2 orang nanti yang akan bersaksi sebentar. Ya, yang pertama saya mohon waktunya nanti Mbak Retno boleh cerita sebentar karena 10 hari ini, KKR ini kami mengambil tema peran serta Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Saya tidak tahu, walaupun Pastor tidak membuka dalam konteks Roh Kudus, tetapi persis, itu tema kami, peran serta Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Dari hari pertama, Roh Kudus memberi kuasa, Roh Kudus memberi keberanian, Roh Kudus memberi hikmat dan seterusnya.
Tapi titik poinnya adalah dalam hal pemberitaan Injil. Dan hari ini, tadi pagi kami melayani saudara dari Mbak Retno. Dan saya pikir Bapak Ibu Saudara perlu mendengar hari ini supaya menjadi semangat bagi kita. Bahwa setiap kita bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Di luar sana banyak orang yang menantikan. Mereka kesepian, mereka kosong, mereka lelah, mereka sakit, mereka butuh Yesus. Dan jawaban itu ada dalam diri kita. Ya, oleh karena itu saya undang sebentar Ibu Retno untuk boleh bersaksi. Kemudian juga ada satu orang bapak tempo hari cerita sama saya, Om saya minta waktunya untuk kesaksian, tapi kesaksian pujian. Ya, nanti saya simpan dulu namanya ya. Jadi setelah Bu Retno. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bu Retno untuk boleh maju ke depan. Kita dengar kesaksian sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Terima kasih Bapak Gembala yang boleh akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya mau nangis. Ibu saya 7 bersaudara. Ibu dan kakak itu beda bapak dari mbah, dan mbah ketika meninggal menikah lagi, istri yang ke-12, memiliki anak 5, laki-laki semua. Sebenarnya doa kami itu sudah lama. Nenek kami waktu om yang tadi kami doakan itu lahir tapi belum melihat ayahnya, dan semuanya molimo, semuanya dilakukan. Ya judi, bahkan om yang terakhir tadi 2 minggu yang lalu di gerobyok polisi sekitar 20 orang. Karena di peta kepolisian itu om saya ini bandar besar. Dan saya ditelepon pertama bahwa istrinya yang diambil polisi karena om dalam kondisi sakit. Dan istrinya yang masuk polisi, dan saya ditelepon, oh iya. Saya dalam hati berdoa, waktu itu kami sedang pelayanan dan berdoa, dan di tengah Tuhan apa yang harus saya lakukan gitu. Dan waktu itu hari Jumat saya mau pelayanan untuk mendoakan orang yang sakit. Dan orang yang sakit, waktu saya janjian dengan seseorang, saya dikabari orang sakit itu meninggal. Enggak jadi. Dan saya dalam perjalanan pulang, saya ditanya mau kemana Mbak Retno? Enggak tahu, saya akan jalan gitu. Saya jalan, saya ingat om saya, dan saya datang ke sana, dan kami berdua ketemu, dan saya nangis, saya peluk dia. Dan saya cerita tentang Yesus. Saya tantang, om yang mati, mungkin kalau om meninggal, percaya Yesus nanti akan ketemu dengan saya. Dan waktu itu om mau enggak terima Yesus. Toh nanti ketika enggak sembuh, tapi om jiwa dan roh om selamat ke surga, saya bilang. Ya, aku mau terima Yesus. Dan waktu itu berdoa, dan kami diajarkan untuk 1 kali ketemu harus follow up gitu. Dan saya karena pria, saya mengajak Pak Daniel dan Mas Andris dan saya dengan suami. Dan hari ini tadi ke sana, puji Tuhan, Pak Daniel memberikan masukan. Memang ini bayi yang baru lahir menurut saya, dan saya minta, dan om ini nanti kalau ke sini lagi, ya silakan, welcome. Puji Tuhan, 1 orang diselamatkan. Lihat tadi pastor buka mata, lihat sekelilingmu.
punya hati, punya kasih. Mari kita buka mata kita, lihat sekeliling kita, perlu Tuhan Yesus saat ini. Dan jangan khawatir, jangan takut, Tuhan pasti menyertai kita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Retno. Jadi tadi pagi kami ke sana dan kami berdoa juga mengajak untuk menerima Yesus secara pribadi, terlebih lagi juga memotivasi. Beliau sakit tumor paru-paru. Ya, kalau tadi Barno bilang bandar, bukan bandar yang narkoba, bukan, ya bandar cap jikia. Tapi bandar besar, ya, wah tatonya di mana-mana. Saya memikirkan ketika sehat mungkin badannya masih steril gitu, serem, ya. Tetapi tadi dalam keadaan lemah, terbaring, kurus, kemo yang hampir ke-6, kemo yang ke-5 dan sebentar lagi kemo yang ke-6, Pastor. Tetapi puji Tuhan, beliau mau terima Yesus. Dan ketika selesai pelayanan, sudah selesai, kami mau pulang, tiba-tiba dalam hati itu tergelitik nama beliau. Saya boleh sebut namanya enggak, Pak? Ya. Nama beliau kan Pak Prihatin. Lalu saya tanya gitu kan, Pak, panjenengan niku ngertos boten arti nama Prihatin gitu kan. Beliau udah, wah saya belum pernah mendalami, ngerti. Intinya pokoknya Bang Daniel, manggil saya Bang. Mungkin apa kelihatan kayak orang Batak gitu ya. Kalau orang botak iya. Kalau orang Batak sebenarnya enggak. Saya belum tahu yang kira-kira karena saya lahir, sebelum saya lahir bapak saya sudah meninggal, makanya ibu saya kasih saya nama Prihatin. Kok yo Prihatin menuripe. Saya hanya terbersit saja, lalu saya bilang sebentar Pak, tak carikan di Mbah Google artinya nama Prihatin. Itu muncul begitu saja. Karena kami sudah berbincang dan sepanjang perbincangan beliau banyak menangis. Saya tanya pengen apa, mau didoakan apa, satu aja, sembuh. Saya cuma mau sembuh, itu aja Bang. Oke. Sepanjang pembicaraan lebih banyak seperti itu. Jadi mau pulang, mau penutupan kok tiba-tiba saya tergelitik itu. Lalu saya ketik, tak carikan di Mbah Google ya Pak gitu kan. Beliau, wah Mbah Google itu menyesatkan gitu kan. Itu kan Mbah Google yang peta. Ini kan Mbah Google yang kalau kita tanya jawab gitu kan. Saya sengaja saya tulis arti nama Prihatin. Nah, paling atas itu begitu muncul saya tertawa. Saya tunjukkan ke beliau, Pak jenengan mang waos piyambak gitu kan. Lalu beliau membaca sambil tertawa. Dia baca dengan pelan-pelan. Orang yang namanya Prihatin berarti ia berbakat, cerdas dan sangat kreatif. Kadang-kadang cerewet dan tahu caranya bersenang-senang. Dia tertawa ngomong, wah Mbah Google ini benar-benar menyesatkan. Tetapi tertawa, sukacita. Lalu berikutnya saya bilang, Pak boleh enggak berikutnya saya ke sini lagi? Boleh Bang, main. Iya boleh ya, jangan nanti saya ke sini pintu dikancingi, Bu Mas Daniel kayak debt kolektor, kancingi wae gitu ya. Enggak, beliau puji Tuhan bersukacita dan menantikan kedatangan kami berikutnya untuk mendukung terus. Dan bantu doa terus Bapak Ibu Saudara supaya beliau terus bersemangat. Saya bilang tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Papa saya didiagnosa tumor paru. Dan sampai sekarang Tuhan beri kesehatan prima. Enggak mau diam. Luar kota, bolak-balik, anak-anaknya yang pusing. Kok gasing, muter terus gitu ya. Padahal didiagnosa hal yang sama. Lalu beliau tanya, sembuh, sehat, mau gemuk. Mas Heri bilang, iya semalam kami ketemu dengan Bapak dari Mas Daniel dan cerita, itu Bapak saya ada di belakang. Sehat dalam keadaan baik. Mujizat terjadi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Satu lagi kesaksian, kali ini kesaksian pujian. Jadi enggak Pak Diki? Jadi, wah. Bapak Ibu Saudara penasaran toh penampilan Pak Diki? Saya aja bingung mau nyanyi apa Pak Diki ya. Tapi kita beri beliau kesempatan, tepuk tangan meriah buat Pak Diki sebelum nanti kita akan lanjutkan. Pak Diki, loh, gitar sendiri? Wus, siap. Mau di mana? Di situ?
Kau pulihkan aku, tanganmu menopang hidupku di saat ku terjatuh. Kasih-Mu membalut lukaku, Kau pulihkan aku. Di kaki-Mu aku bersujud, menyembah-Mu yang kudus. Kuduslah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami memuji dan menyembah. Kuduslah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami memuji dan menyembah Allahku. Kasih-Mu membalut lukaku, Kau pulihkan aku. Di kaki-Mu aku bersujud, menyembah-Mu yang Kuduslah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami memuji dan menyembah. Kuduslah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami memuji dan menyembah Kuduslah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami memuji dan menyembah yang maha
Baik, terima kasih Pak Diki dan juga Samuel. Bapak anak, Pastor. Iya. Bapaknya ya gini. Oh, enggak mungkin ya. Barangkali nasibnya seperti saya dengan Pastor gitu ya. Jadi yang satu terlihat lebih tua, yang satu terlihat lebih muda. Terima kasih Pak Diki dan juga Samuel. Bapak Ibu, itu tadi adalah lagu karangan Pak Diki sendiri. Betul ya Pak? Jadi Pak Diki ini selain hobinya memang main musik, juga hobinya bikin lagu. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin ada yang mau bikin lagu bisa minta Pak Diki buatkan. Anak-anak muda mungkin buat ngerayu, minta tolong bikin Pak Diki buatkan gitu ya, bisa. Ya, saya serahkan dulu kepada Mbak Dita untuk kita memberikan persembahan. Mbak Dita, saya persilahkan sebelum nanti kita tutup di dalam doa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman bahkan kesaksian pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita dan nanti minta saudari Nita untuk berdoa. Bapak dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sore malam hari ini Bapak, kami dapat melakukan ibadah dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan hati kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang akan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang akan memberkati kami lebih lagi. Kiranya persembahan ini bisa kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepala-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepala-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepasayanmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepala-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan saya akan mengumumkan agenda sepekan kegiatan gereja kita. Hari Senin ada latihan tamborin jam 6 sore di Maestro. Hari Selasa kosong. Hari Rabu kita ada oikos. Oikos berarti oikos plus Oikos Ngipang.
Oikos Ngipang. Lalu hari Kamis ada latihan untuk ibadah raya. Ibadah raya pertama latihan jam 6 sore, ibadah raya kedua latihan jam 7 malam. Hari Jumat ada menara doa jam 6 sore di Maestro. Dan hari Sabtu ada ibadah Metanex jam setengah 6 sore di Solotex University. Lalu hari Minggu kita bersama-sama beribadah bersama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Ada tambahan Bapak Gembala? Oh ya, kita lihat video pakai 10 hari. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus. Ya, sedang dicek Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Capek nanti berdiri terus ya. Capek nanti. Sambil menunggu videonya, Bapak Ibu, Oikos di rumah siapa ya di Ngipang? Di rumahnya Om Pandu. Bapak Ibu Saudara, Oikos Ngipang besok hari Rabu pukul 18.30 di rumah Saudara Pandu ya. Nanti dipersilakan Bapak Ibu Saudara yang wilayahnya sekitar Banyuagung, Nusukan, Ngipang dan sekitarnya ya, untuk bisa hadir di rumahnya Saudara Pandu. Bisa Mas Adi? Baru dicek, oke. Sedang dicek, oke. Pastor, adakah yang pernah bilang sama Pastor kalau Pastor ini mirip artis Hongkong begitu Pastor? Oh enggak lah ya. Tapi betul loh saya ngelihat Pastor ini ya. Enggak, kalau dulu ada artis tahun 80-90 ya, Aaron Kwok itu saya lihat ya. Jadi ada Aaron Kwoknya, ada Jackie Chung-nya gitu ya. Serius saya lihat. Saya juga kalau bisa pingin begitu ya, fresh begitu ya, tapi memang pembawaannya seperti ini jadi. Tapi ada juga yang pernah bilang saya seperti artis Hongkong. Ya. Paman Tat, tahu Paman Tat ya. Pamannya Boboho. Kalau Boboho kecil sekali Pastor ya, Boboho. Mungkin anak-anak sekarang tidak tahu Boboho. Ya, jadi Boboho itu idola masa kecil ya. Anak-anak sekarang mungkin nggak tahu Boboho. Tidak bisa ya Mas Adi ya? Tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan Bapak Ibu Saudara. Jadi mohon maaf videonya nanti akan kami share di grup ya. Untuk silakan bisa dibagikan video liputan selama KKR 10 hari. Sekali lagi Pastor dari tempat ini saya mewakili juga jemaat dan juga pribadi keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Pastor PJ. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami tunggu kedatangannya di kesempatan yang akan datang. Terima kasih banyak. Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk kita menutup ibadah kita di dalam doa. Puji Tuhan, rangkaian ibadah 10 hari berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan saya berharap apa yang sudah kita terima tidak sekedar menjadi pengetahuan saja. Ya, tetapi boleh kita terapkan. Bahwa kita harus pergi memberitakan Injil, kita pergi bersaksi supaya yang di luar sana mereka bisa mengenal Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat yang boleh kami terima pada saat sore malam hari ini. Lewat firman Tuhan kami betul-betul diteguhkan, kami betul-betul didorong, dimotivasi bahwa kami harus punya peran serta di dalam pelayanan, tidak hanya di dalam gereja, bahkan terlebih di luar gereja. Bahwa dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kami, kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi kami, segala sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan selama rangkaian ibadah 10 hari ini, itu semua harus kami gunakan
untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar sana. Karena banyak jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan, banyak jiwa yang memerlukan Engkau, dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh bergerak, jemaat Tuhan ini, untuk mau melakukan bagiannya, menjadi saksi Tuhan. Supaya orang di luar sana boleh mendengar tentang Yesus, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh rangkaian ibadah sudah berjalan dengan lancar selama 10 hari. Itu semua karena berkat-berkat kemurahan Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang melancarkan, Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya hingga sampai pada malam hari ini. Kami berdoa terkhusus untuk Pastor PJ Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanannya. Pakai beliau lebih luar biasa lagi. Mewartakan kabar baik dimanapun Tuhan utus. Semakin banyak jiwa boleh dijangkau. Semakin banyak orang boleh mendengar tentang Injil. Semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Dan menjadi bagian yang terbaik bagi Pastor PJ. Untuk berjalan di dalam panggilan Tuhan. Yang terus menjadi saksi Tuhan. Dimanapun Tuhan utus beliau. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Prihatin. Dimana tadi pagi kami boleh Tuhan bawa untuk mengenal beliau. Kami bersatu hati dengan seluruh jemaat semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya belas kasihan Tuhan turun atas Bapak Prihatin. Memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan semangat, harapan yang besar untuk beliau boleh terus menjalani proses pengobatannya. Dan kami percaya Tuhan punya rencana tersendiri untuk Bapak Prihatin dan keluarga. Dan di kesempatan-kesempatan berikutnya, biarlah kami boleh juga melayani dan kami rindukan beliau boleh juga beribadah bersama-sama ketika sudah pulih, sehat dan memungkinkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jemaat yang sudah hadir malam hari ini. Bila Tuhan memberkati setiap jemaat di dalam pekerjaan tangannya Tuhan buat berhasil dan juga beruntung. Menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang, Tuhan dipermuliakan. Berkat itu juga dalam keluarga dan rumah tangganya, menjadi keluarga yang harmonis, yang hangat, di mana kasih Kristus terpancar di sana. Keluarga yang sungguh-sungguh membuktikan, menyatakan karya kasih kepada setiap anggota keluarga, supaya anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan diselamatkan. Sehingga biarlah genaplah kata firman Tuhan, satu orang percaya seisi rumah pun diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati juga di dalam setiap pergumulan kami, tantangan kehidupan yang kami hadapi hari-hari ini. Seluruh jemaat yang menghadapi permasalahan, yang menghadapi setiap beban kehidupan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar tepat waktu yang Tuhan siapkan. Dan biarlah jemaat beroleh harapan untuk terus menghadapi setiap keadaan. Sebab Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk pelayan yang sudah melayani. Tuhan pakai lebih hari, lebih luar biasa. Tuhan percayakan dengan perkara-perkara yang lebih besar. Di mana lewat pelayanan mereka semua, nama Tuhan dipermuliakan, jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya penyertaan, pembelaan Tuhan ada atas kami. Sampaikan di rumah kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan pertemukan kami kembali di kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Sebentar kami akan pulang, namun sebelumnya kami akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera dan juga persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali, mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Bila